Pemirsa, dalam pengawalan isu kemacetan Juwana, Lingkar Media Group mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, yaitu diragukan legalitasnya oleh Gubernur Ganjar Pranowo dengan sebutan media ora cetha. Oleh karena itu, kami sudah bersama Komisaris Lingkar Media Group dan pimpinan redaksi Koran Lingkar dan Lingkar TV. Silakan, Mbak Nailin. Ya, terima kasih pemirsa Lingkar TV. Jadi di sini saya selaku pimpinan redaksi dari Lingkar TV dan Koran Lingkar sudah bersama saya Komisaris Utama Lingkar Media Group Bapak Agus Sunarko, SSTP MSI. Beliau merupakan alumni STPDN, seorang purna praja yang sangat memahami dengan ilmu pemerintahan dan juga dasar-dasar jurnalistik. Nah, Pak Agus Sunarko nih, mungkin bisa dibagikan kepada kami gimana kronologi kejadian sehingga Lingkar ini sangat tersinggung dengan statement dari Gubernur Ganjar Pranowo disebut sebagai media ora cetha. Terima kasih Mbak Nailin, Pemret Lingkar TV dan Pemret Koran Lingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Lingkar TV dimanapun berada. Baik yang menyaksikan siaran ini melalui televisi di rumah maupun komputer, laptop, Android HP maupun yang lewat jaringan-jaringan lainnya. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh warga masyarakat Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan melalui peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama semakin dikjaya dan lahir generasi penerus di kalangan NU yang benar-benar mampu menjalankan dawai para kiai dan para pejuang pendiri bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat berbahagia kepada seluruh insan pers, baik para jurnalis maupun para pengusahanya. Mudah-mudahan dengan peringatan ke-28 Hari Pers Nasional di tahun ini yang jatuh di tanggal 9 Februari, pers benar-benar merdeka, benar-benar terlindungi, dan benar-benar mampu menjalankan fungsi jurnalisnya. Dan negara hadir kepada untuk melindungi insan pers, baik dari teror psikis maupun teror fisik. Dan kita doakan semoga para jurnalis, para insan jurnalis yang hari ini masih tertekan segera terbebas, yang hari ini masih merasa teraniaya segera terbebas. Dan demikian pun kepada seluruh orang-orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah mengganggu fungsinya pers, segera dibukakan hatinya oleh Allah dan sadar bertobat. Kembali ke pertanyaan Mbak Nay berkaitan kenapa kami Lingkar Media Group merasa tersinggung dengan ucapan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Kita bisa lihat videonya Bapak Ganjar ketika mengucapkan kata-kata itu. Ya keluarnya ya capek aja Pak, ngantuk, capek, karena apa? 1 mobil, 2 mobil berhenti, 1 mobil, 2 mobil berhenti, ya ini sudah parah Pak. Kerugian ya waktu lah, waktunya habis. Biar hari ini bisa bongkarnya, nggak bisa bongkar gitu. Sopir-sopir, beli urunan tuku semen aja, tuku semen. Bangun dewe, dalam nih. Harus tuku pasir, tuku semen, bangun dewe aja. Ruan ngenteni aja. Kapan dibangun ini? Anggap soal macet Juwana Pak. Macet Juwana yang makin parah. Kan semua Pak. Media mau. Izin mau minta foto Pak, mahasiswa. Lingkar Pak. Media merah cepat. Dari video itu kita coba lihat dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar objektif, hati yang sehat. Bagaimana ekspresi Bapak Gubernur ketika mengucapkan media muai ora cetha, dari merespon pertanyaan
yang terkait dengan bagaimana cara mengurai kemacetan yang ada di Juwana, Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Ucapan media Muae Ora Cetha ini sangat menyinggung perasaan kami selaku pekerja pers, di mana ini bisa jadi membunuh karakter kami, membunuh karakter perusahaan kami, membunuh karakter dan menteror psikologi para pekerja kami, yang mana Pak Ganjar ini adalah representatif, personifikasi dari seorang pejabat negara, pejabat pemerintah, wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan beliau saat ini, kita bisa melihat bahwa beliau saat ini ada digadang-gadang untuk menjadi the next leader yang ada di negara kita. Bagaimana mungkin ucapan seperti itu keluar dari beliau dalam keadaan sadar dan tidak tidur? Tentunya ini harus diluruskan dan harus ditegakkan kalau memang beliau melanggar aturan. Saya selaku pendiri dengan sesadar seyakin-yakinnya bahwa perusahaan yang saya bangun ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam membuat berita, dalam membangun opini, kenapa saya memilih tagline pengawal politik dan kebijakan publik? Karena ini adalah untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya semua pekerja kami, semua jurnalis yang ada di Lingkar Media Group dalam bekerja wajib dan tunduk sesuai dengan Undang-Undang Pers. Ketika ada cacian hinaan yang seperti itu, apakah saya harus tinggal diam? Apakah kami harus tinggal diam? Maka kami akan melakukan segala upaya untuk ndunungke basa Jawa ini. Nah, benar ya harus kita akui benar, harus kita tegakkan. Yang salah siapapun itu harus minta maaf. Itu. Oke Pak, ini kan jenengan sebagai komisaris utama, jenengan tuh punya banyak sekali bawahan, punya banyak sekali anak buah, dan juga punya banyak sekali orang-orang kepercayaan. Tapi mengapa harus Anda sendiri yang turun tangan dalam hal ini? Apakah ada tendensi khusus atau tertentu kepada Gubernur Ganjar Pranowo? Terima kasih. Karena memang saya backgroundnya adalah dari Pamong Praja, dan saya meyakini dalam menjalankan kepemimpinan saya harus menganut asas Ki Hajar Dewantara. Inilah wujud saya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ketika ada karyawan saya yang mengalami peristiwa seperti itu, tentunya saya tidak boleh tinggal diam. Dan saya selaku yang dituakan harus turun tangan langsung. Karena apa yang diucapkan oleh Bapak Gubernur ini ada dua hal yang langsung bersinggungan dan kita anggap melanggar aturan. Satu yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, ini akan ditangani secara langsung oleh koordinator opini kami yang kebetulan Mbak Nay nanti mendapat tugas. Ayo kita gali kalau memang ini kita melanggar Undang-Undang Pers, kode etik, ya kita luruskan, kita minta maaf. Tapi kalau Pak Ganjar yang melanggar, ya harus diselesaikan. Bagaimana kode etik jurnalis ini, bagaimana Undang-Undang Pers ini menyelesaikan sengketa. Tetapi yang kedua berkaitan dengan kami selaku warga negara yang dijamin boleh berusaha, boleh berkarya, boleh mencari rezeki. Pak Ganjar aja tidak membantu kami membayar gaji karyawan kami. Kenapa mengucapkan itu? Nah, ini yang saya harus turun tangan langsung sebagai pemilik perusahaan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus ya? Atau misalnya ada dendam tertentu kepada Pak Ganjar, atau memang punya niat tertentu untuk menjatuhkan Pak Ganjar ya Pak? Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan Pak Ganjar secara internal. Kalau melihat di TV yang pernah, ketemu di jalan yang pernah. Tapi apa Pak Ganjar melihat kenal dengan kami, saya. Jadi ya, ini murni pure untuk jenengan menegakkan marwah jenengan selaku komisaris utama ya Pak ya? Lebih tepatnya ini untuk menegakkan marwah perusahaan ini. Kalau memang benar ya harus kita bela kebenaran ini. Kalau memang ini suatu aturan harus kita tegakkan.
Ya, ini yang berkaitan dengan kenapa owner perusahaan ini harus turun tangan langsung. Ya. Tentunya sebagai pemilik saya juga memerintahkan kepada Pemret. Ayo, kalau undang-undang PAS ini mbok yakini sebagai acuan dan aturan, tegakkan. Siapapun yang ingin menghalangi, maju terus, lawan. Ya, makasih. Jadi kita melakukan hal itu atau pengawalan isu tersebut itu memang bermula dari memang ada masalah yang sangat krusial menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni kemacetan Juwana, yang tentunya ini tuh sudah amat sangat merisaukan masyarakat. Kalau boleh saya tahu nih, kalau jenengan sendiri sebagai komisaris utama itu tidak banyak media mainstream yang mengangkat ini sebagai isu utama. Tapi mengapa macet Juwana ini menjadi isu utama dari Lingkar Media Group? Kita doakan semoga media mainstream yang belum mengangkat Juwana, kemacetan Juwana, kalau misalnya masih macet, kita doakan segera mengangkat. Kita tahu semua di sini, Juwana itu adalah jalur pantura. Berapa ratus, berapa ribu kendaraan yang hilir mudik dalam sehari semalam. Ya, ketika ada kemacetan, berapa perekonomian yang dirugikan. Kita sebagai seorang jurnalis, kita sebagai perusahaan pers, kok iso kita diam bagaimana? Wong itu ada di pusat kantor kita di sini, ada di Pati. Nah, kemungkinan pejabat-pejabat yang tidak merasakan susahnya kalau ingin melewat Juwana Batangan itu bisa jadi mereka pakai pengawalan. Cobalah sekali-sekali seperti rakyat biasa lewat jalur itu tanpa pengawalan. Saya termasuk yang setiap hari Kamis malam itu melewati jalur itu dan tidak bisa, seringkali tidak bisa memutar lagi. Nah, ini mengapa kita fokuskan, ayo itu kita kawal, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar, tidak. Ayo kita saling melengkapi. Pejabat punya kekuasaan, punya sumber daya manusia, punya sumber daya keuangan, silakan itu diurai kemacetan itu. Media punya kemampuan menulis, punya kemampuan memviralkan, punya kemampuan mensiarkan. Ayo kita siarkan juga, tetapi harus ada kesungguhan. Jangan ketika ini diangkat baru ada penanganan, ketika nggak diangkat tidak, jangan. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Yang saya inginkan adalah ayo kolaborasi demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Media tanpa pemerintah tidak akan jalan, pemerintah dengan media juga akan hampa. Kita harus saling melengkapi. Bagaimana media sebagai pilar keempat bisa menyempurnakan trias politika yang ada di negeri ini. Oke, Pak. Jadi menurut macet Juwana ini kan memang sudah terjadi ya. Sudah terjadi dan sudah berlarut-larut lah selama ini. Lah, banyak kita sudah mencoba ini, sebenarnya kita sudah mencoba bukan hanya kepada Gubernur Ganjar untuk menanyakan solusi penanganan daripada macet Juwana ini, tapi kita juga sudah mengetuk beberapa pintu instansi untuk mempertanyakan apakah ada solusi yang benar-benar konkret untuk mengurai kemacetan di Juwana ini. Nah, menurut jenengan sendiri nih, ini kan jenengan punya pengalaman selaku Kabid Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Pati. Menurut jenengan ini solusi apa sih yang seharusnya diambil untuk mengurai macet Juwana ini kok yang sepertinya menjadi sebuah drama yang tidak ada usainya? Ya, ini kita berbagi pengalaman. Memang meskipun saya dari alumni STPDN yang spesifikasinya ada di pemerintahan, saya juga pernah menjabat di Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan. Ini hanya berbagi pengalaman, Mbak Pemret ya. Yeah. Boleh dipakai, boleh tidak. Jadi idealnya sebelum membangun yang itu diperkirakan akan mengganggu akses jalan umum, yang akan mengganggu akses kehidupan bermasyarakat di situ, tentunya ada analisa dampak lingkungan atau dalam hal ini adalah analisa dampak lalu lintas, AMDAL lalu lintas. Bagaimana nanti rekayasa jalannya, bagaimana itu sudah dibuat terlebih dahulu sebelum dibangun. Nah, berkaitan dengan Juwana ini, ya nanti saya belum melihat yang terkini ya, yang kita lihat dari berita ini, sumber atau yang dianggap sebagai sumber kemacetan saat ini adalah karena adanya pembangunan jembatan Juwana yang belum selesai, kemudian ditambah lagi perbaikan jalan yang ada di sepanjang
jalan turut Kecamatan Batangan, Juwana Batangan itu. Nah ini secara perencanaan ini nggak bagus. Satu belum terurai ditambahi lagi, ya akan semakin macet. Namun kita nggak bisa mundur ke belakang. Apa yang ada harus kita hadapi. Masalah ini harus kita hadapi. Tentunya cara mengurai ini harus dengan cara-cara yang terukur. Nah misalnya itu kan ada titik-titik krodit di situ. Ada beberapa titik. Satu ada di pertigaan lampu merah menuju jembatan Sampang. Ya, ini kalau kita lihat tidak ada rambu yang menunjukkan mobil pribadi harus belok ke kanan. Tidak ada yang tercantum itu dengan jelas. Ada tapi tidak terlalu jelas. Kalau saya sebagai bukan orang Pati melintas, nggak akan ngerti kalau saya diarahkan ke belok ke kanan ke arah jembatan Sampang. Lah ini menjadi masukan bagi instansi yang terkait, pasanglah rambu penunjuk arah dengan jelas, dengan jarak pandang yang sopir ini sudah ngerti. Setidaknya 1 kilo sebelum itu sudah ada pemberitahuan mobil pribadi atau mobil yang dianggap oleh petugas ini nanti akan diarahkan, ada pemberitahuan belok ke kanan. Ya, ojo muni belok ke Sampang, nggak mudeng orang luar Pati. Yang mudeng itu jembatan Sampang orang Pati, belok ke kanan. Nah, setelah dari lampu merah itu, kemudian ada beberapa titik macet menuju ke perbaikan jalan maupun perbaikan jembatan. Nah, di situ kita lihat harusnya ada pemberitahuan KM2 atau KM3 atau KM5, lajur kendaraan tidak boleh lebih dari 2 lajur dalam satu arahnya. Hal ini sudah dikasih tahu sehingga apa? Tidak akan terjadi penumpuan. Jalannya satu-satu. Dikasih tahu dulu. Ya, kalau tidak ada pemberitahuan nggak akan mungkin. Jadi misalnya ya KM3 kendaraan tidak boleh saling menyalip. Kendaraan berjalan satu-satu. Nanti KM2 diberitahu lagi, KM1 ada penindakan, yang melanggar langsung ditindak oleh aparat, oleh petugas. Jadi ketika kondisi seperti ini itu harusnya tidak boleh macet stagnan mandek jegrek, tidak boleh, wong tidak ada kecelakaan. Kalau terhambat boleh, terhambat dalam arti merayap. Logikanya kalau tidak ada penutupan jalan ya nggak akan macet, ya nggak akan macet total jegrek mandek, enggak, tapi mengalami perlambatan satu-satu. Ada pemberitahuan. Yang ketiga, titik-titik yang rambu lalu lintas difungsikan, jangan di flash. Kita kemarin lihat itu di flash. Kalau di flash itu yang terjadi biasanya naluri pengendara itu yang mobilnya besar, orangnya kendel, pasti akan menyalip. Akhirnya apa? Tumbuk-tumbukan, akhirnya terjadi kredit. Apalagi kalau kalau yang terletak di pertigaan atau di simpangan, nggak bisa diurai. Coba kalau rambu lalu lintasnya itu berfungsi normal, merah, kuning, hijau. Kalau merah narak diberikan sanksi. Ya. Yang terakhir, karena memang ini macet, tentunya dipikirkan rest area untuk kendaraan muatan barang atau truk yang supirnya kena macet itu mengantuk. Ojo sampai dia ngantuk dipatahin di tengah jalan, yo. Ya tidak bisa lah, ini harus berpikir. Berarti apa? Yo konsekuensi resiko pemerintah ketika dia membangun suatu proyek jalan atau jembatan menyebabkan kemacetan, sediakanlah rest area bagi supir kendaraan-kendaraan yang mengalami ngantuk di malam hari, biar kendaraan itu kalau dimatikan tidak menghalangi pengguna jalan yang lain. Itu beberapa masukan, boleh dipakai boleh tidak. Intinya kalau ada masukan yang lebih baik, kenapa nggak dicoba? Ya, benar sekali. Dan sebenarnya kita pun sebagai seorang jurnalis, kita dari sisi redaksi, kita itu mengharapkan jawaban yang seperti itu dari seorang pejabat ketika dia ditanyain solusi suatu permasalahan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Akan tetapi sayang, ketika itu kami tanyakan kepada orang yang paling berwenang di Jawa Tengah, dalam hari ini Bapak Ganjar Pranowo, jawabannya jauh panggang daripada api. Malah menyebut sang reporter atau jurnalis tersebut sebagai seorang dari utusan dari media sing ora cetha. Nah, dalam hal ini wajar kalau Lingkar akhirnya melawan. Nah, kalau boleh tahu,
sebagai upaya gerakan perlawanan yang konkret ini apa yang akan jenengan ambil selaku komisaris utama? Dalam melakukan perlawanan ini jangan diartikan kita melawan seperti kita perang hidup dan mati, tidak. Kita tidak berperang seperti itu. Kita perang itu ndunungke aturan. Kalau aturan itu masih diakui di NKRI, maka semua aparat, semua instansi yang berkaitan harus menegakkan aturan. Makanya kita juga dalam melakukan perlawanan tentunya kita mengikuti undang-undang pers. Ya, pertama kita tabayun. Kalau tabayun itu kita berusaha Cover budget. Cover budget atau ngecek. Sebenarnya nggak cover budget kita itu. Nggak perlu cover budget dalam konteks ini. Pak Ganjar yang berkepentingan mengcover budget kita. Kenapa? Itu langsung keluar dari Pak Ganjar. Sorry bro, omonganku keliru. Gak nggawam, selesai. Kita sudah ngalai mengirim wartawan temuni Pak Ganjar. Orang mungkin Pak Ganjar gak mulai orang dinas luar. Dan gak mungkin dinas luar itu berhari-hari orang mulai. Ya kecuali memang kalau Pak Gubernur memang penting ya, banyak kesibukan ya enggak apa-apa, setidaknya bisa via telepon atau WA. Kita nggak bisa ditemui di rumah dinas, nggak bisa ditemui di ruang kerja. Ya kita yang step kedua, kita hari ini telah melayangkan somasi dan permintaan klarifikasi kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo atas ucapan kata-kata yang telah keluar dari mulut beliau. Tolong dijelaskan, karena kita merasa dirugikan dengan adanya ucapan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Dan surat sudah kita kirim, nanti bisa diperlihatkan, dan saya yang tanda tangan langsung. Dan surat kita tujukan ke semua instansi yang terkait, termasuk instansi di atas kita, yaitu Dewan Pers, dan juga kita tujukan ke APH dalam jangka waktu 3 kali 24 jam tidak ada respon, tidak ada permintaan maaf. Apa boleh buat? Kita nggak mungkin balik kanan, karena kita meyakini ini benar. Kita harus maju terus sampai Allah yang akan memberhentikan. Nah, ini harus dipahami semua. Ini bukan masalah harga diri lagi. Ini masalah macetnya Juwana ditulis benar enggak? Benar, harus dibela. Dewan Pers, undang-undang pers, ya, undang-undang pers. Benar enggak itu? Aturan enggak? Pancasila benar enggak? Aturan enggak? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E ayat 3 dan huruf F benar enggak? Kalau benar, mari kita tegakkan. Di sini dalam rangka menegakkan aturan dan membela yang benar. Inilah nanti mudah-mudahan Bapak Ganjar terbuka hatinya atau dibukakan oleh Allah. Nak panjen benar, ya harus diakui benar. Kalau memang salah, diberi kekuatan kepada Bapak Gubernur untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Karena bagi kami, nak salah orang jaluk maaf, jenenge ndablek. Ya, bagaimana kalau misalnya ini setelah dilayangkan somasi, tapi dari pihak Bapak Ganjar sendiri tidak merespon? Di surat itu sudah kita jelaskan, ya kita laporkan ke APH, ke Polda Jawa Tengah, ke Mabes, Polri, ke KPK, kemudian ke Mendagri, ke Dewan Pers, ya kita laporkan secara resmi. Langkah Anda ini cukup ekstrim ya untuk seorang ASN ya, jenengan kan selaku ASN di sini. Nah, apakah jenengan berani benar-benar merealisasikan itu, atau ini hanya semacam gertakan belaka atau bagaimana? Ya semoga Allah ya menguatkan hati kita. Kita sudah mengambil keputusan dan kita meyakini benar, harus jalan. Dan marilah kita berdoa, dan saya sendiri berdoa Allah menguatkan hati saya. Loh, ini nggak semua orang, apalagi saya itu juga ASN, berani dunungke aturan, membela yang benar kepada seorang
kepala daerah, nggak semuanya, tetapi bukan berarti wah berarti gue sok-sokan pahlawan kasihan, ya enggak. Ini kita hanya oke lah kita jalani. Nanti ketika di ASN seperti apa ya kita jalani. Wong saya itu tidak menjabat pun, saya masih dari alumni STPDN. Ya. Dan kebanggaan saya itu karena saya pernah mengenyam pendidikan di STPDN. Inilah bagian dari ilmu yang saya peroleh, ini saya terapkan. Gitu loh. Karena saya merasa saya itu memahami ini saya terapkan kolaborasi dengan jurnalis. Karena saya meyakini pemerintahan ini tanpa adanya pers, ya kita akan kesulitan untuk menjadi good governance. Kenapa? Ingat ketika kita merdeka, siapa yang mempopulerkan terlebih dahulu, siapa yang mensiarkan terlebih dahulu adalah Radio Republik Indonesia. Dan itu adalah bagian dari pers. Jangan sampai kita menjadi kacang lali lanjarannya, dan jangan sampai kita menjadi bangsa yang lupa dengan sejarah. Oke, pertanyaan yang sering ditujukan kepada kami dan tentunya kami juga tidak bisa menjawabnya, harus jenengan sendiri yang menjawabnya adalah terlalu berani. Langkah yang diambil oleh Lingkar Media Group ini terlalu berani. Sehingga spekulasi di luar sana itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya media kita ini di-backingi oleh suatu parpol tertentu yang memang dia adalah lawan politik dari Bapak Ganjar Pranowo ini. Nah, mungkin di sini bisa jenengan jelaskan sejelas-jelasnya, klarifikasi kepada mereka semua yang menganggap bahwa ada partai tertentu yang membackingi media kita ini sehingga kita mengambil tindakan yang sedemikian berani. Nah, monggo jenengan jelaskan. Saya meyakini suatu keberhasilan pasti dengan proses yang tidak mudah. Apalagi kalau sudah mengarah pada aktualisasi. Kalau hanya menjadi orang baik, banyak yang suka, banyak yang ingin berteman. Tetapi kalau kita ingin menjadi benar, itulah akan ada muncul orang-orang yang tidak suka dengan kita, hambatan-hambatan, tapi kita harus yakin benar harus dijalankan. Yang kedua, biarlah ini menjadi bagian sejarah dari Lingkar Media Group. Kalau memang kita sebagai pengawal politik dan kebijakan publik, memang itu batu, biarlah tenggelam dan mati demi kebenaran dan menegakkan aturan. Tapi kalau itu sebagai gabus, biarlah dia terangkat itu apa? Kemimbul. Memang gabus ben kemimbul. Harapan kita adalah kemimbul. Semakin kita itu berkembang pesat dan jaya. Kenapa? Karena kita menegakkan aturan dan membela yang benar. Dan yang terakhir, siapa yang backingi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa Lingkar TV, hasil wawancara eksklusif saya dengan Komisaris Utama Lingkar Media Group. Dengan ini kami harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana mengenai siapa yang berada di belakang Lingkar Media Group dan apa yang mendasari Lingkar Media Group untuk menjadikan ini sebagai isu utama. Jadi ketika kami sebagai seorang jurnalis sedang memperjuangkan hajat hidup orang banyak, yakni kemacetan Juwana yang tentu ini sudah sangat merugikan masyarakat di sekitar dan pengguna jalan antar provinsi tersebut, maka dari itu kami mendapatkan respon yang menurut kami termasuk sebagai pelecehan verbal, masuk kategori pelecehan verbal. Oleh karena itu, kami dari Lingkar Media Group menuntut kepada Bapak Gubernur Ganjar untuk minta maaf atas pernyataannya tersebut yang menyebut kami sebagai media ora cetha. Dan kami juga meminta respon dari beliau atas surat somasi yang sudah kami kirimkan pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023, agar segera mendapatkan jawaban. Demikian, kembali ke Amanda.